Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Maryam. Ya, surat Maryam, surat 19 ayat 71 dan 72. Ya, surat Maryam ayat 71 dan 72. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyyah thumma nunajjiyal ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisiyah. Artinya, dan tidak ada satu pun di antara kamu kecuali semua kamu akan mendatangi neraka jahanam, dan itu sesuatu yang sudah diputuskan oleh Tuhanmu. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang zalim jatuh ke dalamnya dalam keadaan berlutut. Artinya, ya, surat Maryam 71-72. Jadi kata Allah, tidak ada satu pun di antara manusia, berarti semua itu tanpa kecuali, tidak ada satu pun, berarti kecuali tidak ada semua. Kecuali semua kamu itu akan mendatangi neraka jahanam. Ini kata Allah gitu, Pak, ya. Semua kita akan mendatangi neraka jahanam. Itulah kenapa kata Allah, summa latarawunnaha ainal yakin, ya. Semua kamu akan melihat neraka dengan mata kepala yang yakin. Kenapa? Karena semua kita pasti mendatangi neraka tanpa kecuali. Nah, apa maksudnya semua orang mendatangi neraka? Apa maksudnya semua orang mendatangi neraka? Nah, ayat ini menjadi, ya, dipahami oleh sebagian ulama, mayoritas ulama. Inilah ayat yang menjelaskan tentang satu fase perjalanan manusia menuju Tuhan, yang perjalanan itu disebut dengan sirat. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ini akan berjalan menuju Tuhan. Nanti baca surat Al-Insyiqaq, ya, surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Allah sebut begitu. Wahai manusia, sesungguhnya kalian pasti akan berjalan menuju Tuhan dengan perjalanan yang sangat panjang, dan akhirnya kalian akan bertemu dengannya. Jadi kata Allah, kita ini semua akan bertemu dengan Allah. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita akan berpulang kepada Allah, dan kita akan menemui Allah. Untuk menemui Allah itu, kata Allah, engkau akan melewati perjalanan panjang. Yang perjalanan itu disebut dengan kadahan, perjalanan yang teramat panjang, kadahan. Nah, perjalanan manusia itu ada tahap-tahap. Check-in-nya mati. Jadi mati itu check-in, perjalanan menuju Allah. Yang belum mati belum bisa berjalan. Jadi mati itu adalah check-in, bahwa kita akan berjalan menuju Allah, mati. Setelah check-in,
akan ditransitkan di alam barzakh, masuk ruang tunggu dulu. Manusia akan berada di alam barzakh itu sampai hari kiamat. Nanti baca surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Manusia setelah matinya, kata Allah, akan dikurung di alam barzakh sampai hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat kita akan akan menunggu di alam barzakh. Berapa lamanya kiamat lagi Ustaz? Allahu a'lam. Berapa lama? Ya. Wallahu indahu ilmus sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Itu hanya milik Allah pada tahun kapan kiamat datang. Tapi kalau menurut hitungan ahli fisika, jadi para ahli fisika mengatakan penelitian berdasarkan energi matahari, katanya kiamat itu akan terjadi setelah 6,5 miliar tahun lagi. Ya, karena energi matahari itu kan ledakan-ledakan itu terjadinya itu selama 12 miliar tahun, kata para ilmuwan begitu. Nah, ledakan matahari itu sudah berlangsung selama 5,5 miliar tahun dan masih tersisa 6,5 miliar tahun. Jadi kalau mati itu ini kan 6 miliar tahun mano-mano dalam bahasa kamu. Itu baru ruang tunggu, belum jalan. Setelah kiamat, maka mulailah kita dibangkitkan Allah. Nah, dari situlah startnya kita dari padang mahsyar namanya. Kita akan berkumpul di padang mahsyar dulu. Kata Allah di surat Az-Zumar 68. Sumanu fi khafihi ukhra fa iza hum qiyamun yanzurun. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, kiamat sudah. Ditiup sangkakala yang kedua, manusia diberdirikan Allah. Berdiri saja, tidak ada tempat duduk, berdiri, kiam namanya. Nabi ditanya berapa lama kita berdiri ya Rasulullah? Kata Nabi, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bi miqdari nisfi yawma wa khamsuna alf sanah. Manusia akan berdiri di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun. Lama dunia itu berdiri saja tuh 50.000 tahun. Setelah itu ada hisab, digiring menuju hisab ribuan tahun pula. Lalu digiring menuju timbangan mizan namanya. Fa amma man saqulat mawazinuhu faqibaqlu wa fi 'ishatir radiyah. Ada mizan. Nah, setelah dihisab dan ditimbang, ada satu titian yang dibentangkan Allah di atas neraka jahanam. Titian itulah yang disebut dengan sirat, yang disebutkan di surat Yasin ayat 66. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat fa anna yubsirun. Kalau begitu, manusia akan berpacu berlomba melewati sirat, ya, dalam keadaan mereka tidak melihat. Jadi ada satu tahap yang akan dilewati manusia menuju Allah, namanya sirat. Sirat itu titian yang dibentangkan di atas jahanam. Nah, itulah kenapa semua orang pasti mendatangi jahanam, karena titiannya dibentangkan di atas jahanam. Ya. Yang kata Nabi, titian itu adaqu minasyari, lebih halus dari rambut. Ahaddu minas saif, lebih tajam dari mata pedang. Jadi titian itu lebih halus dari rambut, lebih tajam dari mata pedang. Di bawahnya api jahanam berwarna hitam. Karena jahanam itu api yang paling panas, warnanya hitam. Karena jahanam itu dibakar 3000 tahun oleh Allah sampai berwarna hitam. Karena api yang paling panas itu warnanya hitam. Yang paling panas warna api itu hitam.
Makanya kembang api itu macam-macam warnanya, ada yang kuning, merah, hijau, biru, putih. Satu-satunya warna kembang api yang tak bisa dibikin manusia warna hitam. Tidak ada kembang api warna hitam. Kenapa? Itu api jahanam itu yang paling panas. Ya, itu di bawahnya jahanam berwarna hitam. Titian itu di atas jahanam. Panjang titian itu kata Nabi begini, titian itu ada posko 7, ada 7 posko, yang setiap posko ada pemeriksaan. Posko pertama diperiksa imannya, kalau tidak selesai jatuh. Selesai lanjut posko kedua diperiksa salatnya, tidak selesai jatuh. Selesai lanjut posko ketiga diperiksa zakatnya, dah selesai jatuh. Selesai lewat posko keempat salatnya, ya posko kelima haji umrahnya, posko keenam mandi junub dan wudhunya, posko ketujuh silaturahimnya. Ada 7 posko yang diperiksa. Dan kata Nabi, jarak dari satu posko ke posko yang kedua 3000 tahun perjalanan. Panjang ya. Kalau anda percaya KPU cari besok, ya kan kami meniti teman. Ya. Jarak dari satu posko ke posko kedua itu 3000 tahun. Jadi kalau diakumulasikan 7 posko kali 3000 tahun, itu meniti titian itu 21.000 tahun perjalanan. Salah ya, panjang. Itulah kenapa orang mendatangi jahanam itu bahasanya warid. Tuh baca ayatnya tadi. Wa in minkum illa wariduha. Warid itu dari kata warada. Warid itu artinya mendatangi sesuatu dalam jangka yang panjang. Itu namanya warid. Makanya ada istilah wirid. Kenapa wirid disebut wirid? Karena kegiatan itu panjang waktunya. Jadi kalau di Betul Rahman ini pengajian sekali setahun udah wirid namanya. Tapi kalau tiap minggu sepanjang tahun itu namanya wirid. Karena masanya panjang terus menerus, itu wirid namanya. Kalau sekali setahun itu namanya tabligh akbar saja. Wirid itu harus kontinu. Nah, orang mendatangi jahanam itu warid, wa in minkum illa wariduha, untuk menunjukkan perjalanan melewati sirat di atas jahanam itu sangatlah panjang. Panjang banget. Karena jahanam itu lapang, luas, panjang. Bab lapang jahanam itu banyak hadis menjelaskan. Kata Nabi begini, jahanam itu penghuninya setiap 1000 anak cucu Adam 999 masuk neraka. Itu ada sahih, setiap 1000 anak cucu Adam 999 masuk neraka. Nah iya, memang begitu. Ini penduduk surga itu tidak banyak. Karena kata Allah, la yastawi ashabun nari ashabal jannati humul faizun. Penduduk surga itu para juara. Yang namanya juara itu tak banyak. Karena jalan ke surga itu mendaki falakta amal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Aqabah itu jalan mendaki. Surga itu tinggi, makanya fi jannatin aliyah. Surga itu tinggi. Kalau ke tempat yang tinggi, perjalanannya tidak menyenangkan, sasak pokoknya. Penduduk surga itu tidak banyak. Coba cari mendapat pengajian pada bulan surga. Kemudian pun apa di surga itu pada banyak. Ya kan? Ada di luar, ada banyak. Dan di lapor, di kafe, dan di bar, di kafe main, dan di meja, di minum, banyak itu Pak. Banyak. Penduduk dunia ini baru sekarang 8 miliar. Sekarang 8 miliar. Dari 8 miliar itu 6 miliar lebih itu non muslim.
dengan muslim. Kenapa masih banyak? Itu sudah banyak tuh. Dari yang 2 miliar muslim ini, lebih separuhnya orang munafik pula. Dia Islam tapi munafik pula. Tak banyak penduduk neraka berapa? Banyak. Maka begitu Allah sebutkan. Ya, kita tidak mengatakan ini orang neraka, enggak. Tapi Allah sebutkan begitu. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga itu para juara, karena seleksinya ketat. Lewat seleksinya ketat masuk surga itu. Ya, tidak semudah itu masuk surga itu ada seleksinya itu. Para juara berikut yang bisa ke surganya itu. Itu waktu sampai di surga mereka dikasih gelas-gelas minuman dari kamar. Mereka diminum pesta-pesta. Kenapa? Mereka sudah capek jual. Penduduk neraka banyak. Umat Nabi Nuh jutaan, 80 cuma yang beriman. Umat Nabi Hud jutaan, hanya beberapa orang yang beriman. Umat Nabi Saleh beberapa orang yang beriman. Umat Nabi Nuh hanya 3 orang beriman. Mana ada yang beriman yang banyak itu? Bahkan kata Nabi, nanti di akhirat Nabi itu datang hanya bawa 1 pengikut, 2 pengikut, 3 pengikut. Ada yang tak ada pengikut, malah Nabi itu datang menghadap Allah. Nabi Muhammad yang paling banyak pengikutnya cuma. Ya memang begitulah. Nah, setiap 1999 masuk neraka. Makanya banyak loh. Nah, orang kalau masuk neraka kata Nabi, tidak sebesar-besar kita. Orang kalau masuk neraka kata Nabi, badannya dibesarkan Allah hingga dirsuhu mislal Uhud, 1 giginya sebesar bukit Uhud. Jadi jangan dikira pulang masuk neraka gara-gara lawakno giginya cie sekadar bukit Uhud. Ada pernah pada baca Madinah jadi bukit Uhud gitu. Itulah kadang gigi orang cie. Kalau masuk neraka itu kadang pada gigi saya dah bukit Uhud. Soalnya kan ada limau kapan itu. Ya. Baina mangkabai, jarak bahunya di bidang bahu penduduk neraka itu masih rata salah satu ayam perjalanan 3 hari. Apa motor 3 hari jadi bahu penduduk neraka 3 hari. Terus sampai ujung-ujung. Badan penduduk neraka waktu mana-mana. Nah, yang saya katakan itu dulu sampai sekarang sampai kiamat setiap 1999 masuk neraka. Tak kata makola. Wadam. Nah, itulah titian yang dibentangkan di atas jahanam. Nah, itulah kenapa kata Allah warid mendatangi jahanam dalam masa yang panjang, karena panjang sekali titian itu. Titian itu panjang sekali, Masya Allah. Ya. Dan hebatnya lagi, ini kata Allah ini ya, nanti baca di Al-Hadid 12-13. Manusia ketika melewati titian nanti sirat, keadaan digelapkan Allah segelap-gelapnya. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Betul begitu. Nanti orang beriman, hanya orang beriman yang melewati sirat dengan cahaya kata Allah. Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum. Adapun orang kafir, orang munafik, mereka melewati sirat dalam keadaan gelap gulita. Sampai mereka berteriak-teriak memanggil orang beriman, wahai orang beriman, lihat-lihatlah kami sedikit, karena kami ingin pula cahaya, mendapatkan cahaya kalian. Jadi melewati sirat itu gelap gulita. Pakai bayangkan saja ya. Titian itu lagi rambui dengan rambui lagi kadang, lagi tajam 50 petang panjangnya 21.000 tahun perjalanan di bawahnya api berwarna hitam kalam sakalam. Kira-kira Bapak Ibu bisa tak selamat sampai ke ujung itu? Mustahil selamat itu. Tidak usahlah titian sekadar itu.
Kini kintin batang karabi ya juga ada bro. Di bawah itu ada api di ibu batang lagi kadang. Tapi ibu bapak mandi timo kandang dan lampu boleh lo. Tahu itu saja orang. Oh, bapak yang kira enak menjadi sirat dulu, mengerikan dulu, mengerikan. Sepanjang itu intinya api di bawahnya, api sahaja nyata, kandang boleh. Tak ada yang selamat.